Hafiz Atal Anagata, aku merupakan salah satu mahasiswa baru Universitas Diponegoro, Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik tahun 2025. Nah, pada kesempatan video kali ini aku pengen jelasin teman-teman, kita nyoba ngoding di yang namanya PyCharm, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita mulai ngodingnya, aku mau ngasih tahu ke teman-teman dulu kalau ada beberapa aplikasi yang kita butuhkan. Nah, yang pertama itu kita tuh download VS Code gini teman-teman. Nah, nanti pertama teman-teman masuk sini. Nah, nanti kalau udah teman-teman download, ya kan? Nah, download for Windows. Nah, nanti setelah teman-teman download VS Code, teman-teman jangan lupa download Python 3.10. Nah, kalau yang direkomendasi sama dosen aku ini, dia tuh pakai Python 3.10.11. Nah, nanti teman-teman klik sini. Nah, sudah nanti teman-teman klik download for, tergantung teman-teman misalnya mau pakai teman-teman pakai Windows apa pakai macOS, nanti nanti disesuaikan sama sama teman-teman lah. Itu Windows atau macOS. Nah, nanti teman-teman cari Python 3.10.11 itu di bawah. Oke. Nah, nanti teman-teman download yang Windows installer yang 64 byte. Habis itu kalau udah teman-teman, nah ini teman-teman download PyCharm. Ini pada kesempatan video kali ini aku bakal ngejelasin kita ngoding di PyCharm teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah, nanti kalau teman-teman pertama buka webnya, habis itu teman-teman buka ini, teman-teman klik download. Nah, habis itu ada platform yang direkomendin sama dosen aku juga, itu dia pakai Windsurf teman-teman. Jadi ini tuh kayak AI code editor gitu. Jadi teman-teman masuk dulu sini, jadi teman-teman download. Nah, kebetulan aku udah download ini teman-teman 4 ini. Jadi aku bakal coba install dulu teman-teman. Bentar ya. Sambil nunggu Python, aku bakal nyoba nge-install si PyCharm dulu kan. Kita sekarang nunggu dulu kali ya teman-teman, installannya itu udah jadi apa belum. Tunggu dulu. Hmm.
Cuman setelah itu kita download si PyCharm, si setup ini teman-teman. Eh, Sebentar, mungkin aku masukin dia di aja deh. Oke, 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 oke. Bikin folder. Oke, udah kita next. Nih, next. Nah, ini kalau udah, aku download ini dulu. Nah, ini kebetulan Windsurf udah selesai. Kita klik finish. Terus buat Python udah selesai juga. Nah, sekarang aku bakal ini download si ini dulu. I'll klik next. 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 Next install. Nah, jadi malah nunggu si Kiro sama si PyCharm ini selesai diinstal dulu teman-teman. Mungkin agak sedikit lama daripada nanti videonya kelamaan juga. Mungkin aku bakal next nanti kalau udah selesai teman-teman. Tadi aku lupa kalau aku tadi lupa kalau download Visual Code. Jadi tadi aku salah install teman-teman Visual Code-nya. Jadi ini Visual Code-nya udah selesai. Terus juga PyCharm-nya juga udah selesai. Oke, mungkin aku awal-awal bakal nyoba mulai di Visual Code ya teman-teman. Nah, jadi aku bakal buka dulu Visual Code-nya. Habis itu aku bakal eh set Copilot. Oke, aku bakal ke sini dulu. Nah, jadi di extension ini kita bisa nambahin teman-teman. Nah, aku bakal nambahin extension Python. Nah, ini fungsinya tuh kayak kayak notepad gitu, cuma ini tuh lebih enak gitu teman-teman. Jadi kayak kita tuh bisa nyesuaiin eh, bahasa pemrograman yang kita mau edit gitu teman-teman. Jadi aku bakal install dulu Python di Visual Code-nya ini. Jadi kita bakal tunggu dulu ini sampai downloadannya selesai teman-teman. Oke, jadi aku bakal buka program dulu ke Replit. Bentar. Sedikit lagi gitu ya. Hmm, kita tunggu aja. Kita bakal lanjut lagi. Tadi aku kan mau
mau nyoba kita pakai apa tadi? Kita pakai PyCharm kan. Nah, jadi aku tadi kan dulu udah sempat bikin project tugas 1 sampai 6 kan sebelum aku UTS. Nah, jadi BTW video ini dibuat setelah 1 minggu setelah aku UTS teman-teman. Nah, jadi kita bakal nyoba hmm, apa sih namanya? Mindahin yang di Replit, kita coba ke PyCharm teman-teman. Nah, jadi aku udah kesini kan, udah buka Replit, habis itu aku ke remix dulu. Sebentar teman-teman, butuh waktu lama. Oke. Nah, jadi aku sini kan udah sebentar. Masih loading teman-teman. Kita tunggu sampai loading selesai. eh Kalau udah kan tadi udah selesai loadingnya, udah ke tools, habisnya ke bukan ke sini. eh ke bawah ke files, new file. Salah. Sorry. Ke file, habis itu ke main PY. Nah, ini kan ada dapat kan. Nah, kita udah punya codingannya. Jadi kita copy aja. Habis itu kita ke PyCharm. Nah, yang di PyCharm ini jangan lupa di delete dulu semua. Habis itu kita masukin yang tadi guys. Nah, kalau udah dimasukin, kita ke current project-nya. Nah, jadi nanti dia bakal sama sih sebenarnya kayak di Replit gini. Jadi dia kalau misalnya kita masukin kan what's your name. Nah, aku ketik nama aku Nafis. Nah, nanti kan hello Nafis, here, oh, cukup pasta. Jadi dia bakal ngeluarin perintah yang sama seperti yang kita masukin di Replit gitu teman-teman. Nah, ini kan ada baru satu program nih. Aku bakal nyoba masukin programku yang lain. Sebentar. Aku bakal coba masukin ke program yang dua. Itu dulu agak teman-teman. Oke, ini caranya sama sih teman-teman. Kita ke buka projectnya, terus kita klik ke file, saya klik main P. Nah ini kan tinggal kayak gini, kita blok semua, kita copy, habis itu kita pindah ke PyCharm. Nah yang di PyCharm ini kita hapus dulu, habis itu kita paste yang tadi. Nah kalau udah, kita klik yang tombol run ini yang di tengah. Nah, nanti dia bakal keluar. How many hours do you sleep every day? Misalnya aku bisa tidur selama 6 jam nih sehari. Nah, kalau misal per jam, misal uh, input perjalanan, misal kita 5 jam. Misal aku 5 jam nih. 5. Terus butuh waktu buat aku nyantai itu aku butuh misal per weekday misal klik 4 deh. Enter. How do you need to relax weekend day? Kalau weekend misalnya aku lebih suka santai, cuma nggak suka yang santai banget gitu teman-teman, soalnya kayak gabut gitu. Jadi aku masukin aja 6 deh. Nah, nanti dia bakal keluar nih. Kita punya waktu segini. You have 6 hours to study every working day. You have 9 hours to study every weekend day. In total, you have
48 hour to study each week gitu teman-teman. Nah, ini kan baru program kedua. Nah, kalau soal program yang ketiga, itu kurang lebih sama caranya. Kita pertama, kita nah, aku masukin dulu ke program aku yang ini. Nah, jadi aku bakal copy dulu program aku. Habis itu aku ke main ke Chrome. Habis itu bakal copy lagi. Nih, tadi kan aku kan nggak mungkin jelasinnya kurang detail kan samanya tuh yang di Replit sama di PyCharm tuh bedanya apa gitu. Nah, sama kesamaannya dari mana. Nah, aku bakal coba nih kalau misalnya aku ngeran di sini dulu teman-teman. Eh, Mungkin sebelum itu aku bakal ke main P dulu. Nah, jadi pada program kali ini aku tuh jelasin. Aku tuh kayak ngasih tahu ke jelasin ke teman-teman juga kalau eh, di usia legal itu apa kayak usia legal kita berkendara di beberapa negara. Nah, kayak misal di sini kan ada South Afrika, Meksiko, India, sama Prancis, teman-teman. Nah, ini data ini aku dapat itu di Wikipedia. Jadi kalau misal teman-teman nyari kita misal di di Wikipedia, misal kita di Meksiko tuh umur berapa sih kita legal kalau mau nyetir? Nah, nanti itu data-datanya semuanya ada di Wikipedia atau di Google lah, pokoknya di platform-platform di media sosial itu juga sebenarnya ada banyak sih kalau misal kita mau tahu usia legal berapa sih usia legal buat kita berkendara di suatu negara gitu. Nah, mungkin aku bakal coba kalau kita run dulu di Replit. Nah, kalau kita run di Replit nih, nanti dia bakal awal dia bakal nanya kan, dia tuh kita tuh mau berkendara di negara mana. Misal aku pengen ke India, jadi aku masukin India dan aku klik enter. Nah, how old are you? Berarti umur aku berapa sekarang? Nah, bukan misal, sekarang umur aku kan 18 tahun, jadi aku bakal masukin umur aku yang 18 tahun, lalu aku klik enter. Nah, kalau misal aku kan umur aku kan 18 tahun, jadi aku bisa berkendara teman-teman kalau di India. Karena di India ini, usia minimum kita bisa berkendara itu 18 tahun. Kalau misal umur aku 17 tahun gimana? Nah, aku bakal masukin lagi, aku bakal klik India, lalu aku klik enter. Nah, how old are you? Aku bakal masukin kalau misal umur aku 17 tahun teman-teman. Kalau aku klik 17, nah aku klik enter. Nah, data is not available for this country. Nah, jadi kayak karena usia legal berkendara di India itu 18 tahun dan umur aku yang masih 17 tahun. Dan aku nggak bisa ya namanya jadi aku tidak bisa berkendara di India gitu teman-teman. Nah, mungkin aku bakal coba nih kalau aku ngarang di PyCharm tuh gimana. Jadi aku bakal hapus dulu nih program yang kedua aku lalu aku copy yang tadi. Maaf. Aku bakal eh, copy dulu program aku di sini. Hmm, Bakal copy, lalu aku masukin ke PyCharm, lalu aku klik paste. Nah, kalau udah aku bakal klik run lagi. Nah, dia tuh sebenarnya sama teman-teman sama kayak yang di Rapid itu. Nah, kan where do you want to drive? Misalnya aku bakal masukin Prancis kali ini. Jadi aku bakal klik enter. Nah, how old are you? Nah, aku bakal masukin umur aku itu yang 18 tahun tadi. Jadi aku bakal masukin aku 18 tahun. Nah, jadi di Prancis aku tuh bisa berkendara teman-teman karena umur aku sudah legal, 18 tahun. Nah, bagaimana sih kalau misal umur aku di bawah di misal umur aku eh, nggak 18 tahun. Jadi aku bakal masukin di negara yang sama itu Prancis dan aku klik enter. Nah, aku bakal masukin kalau misal umur aku 15 tahun.
Aku klik enter. Nah, nah kalau di praktis ini itu ada pengecualian. Jadi kalau misal teman-teman punya supervision, jadi teman-teman bisa berkendara di Perancis. Nah, supervision ini ada di negara Prancis. Sedangkan kalau misal kita di negara India, terus di negara South Africa, di negara Meksiko, itu mempunyai kebijakannya yang memiliki kebijakan masing-masing. Jadi setiap negara itu kita punya kebijakan yang berbeda, teman-teman. Nah, mungkin ini program yang ketiga. Aku bakal lanjut ke program keempat. Aku bakal copy dulu dan aku bakal masuk ke main PY. Nah, sebenarnya selain misal kita di PyCharm, teman-teman juga bisa nyoba ngoding itu yang namanya CMD, teman-teman. Nah, nanti di command prompt, teman-teman tuh bisa eh, menjalankan codingan itu di sini gitu, teman-teman. Jadi selain di PyCharm, teman-teman bisa yang namanya di command prompt. Nah, aku bakal lanjut lagi ke aku program yang keempat. Hai. Aku bakal lanjut di sini. Ini di program yang keempat. Nah, jadi di program keempat ini aku bakal coba eh, copy dulu, lalu aku pindahin ke PyCharm. Nah, tadi kan ini masih program ketiga kan. Jadi di program keempat aku yang seperti biasa aku bakal ngapus dulu. Wait, aku nge-paste programnya. Lalu aku klik run, teman-teman. Hmm. Jadi di program kali ini kita bakal nebak-nebak ingredient apa yang kita butuhkan kalau kita bikin kue, bikin cookies. Nah, jadi aku bakal nebak nih. Eh, kita tuh kalau bikin cookies itu kita butuh apa aja? Menurutku, yang pertama kita itu butuh tepung. Jadi aku bakal ketik tepung dalam bahasa Inggris karena program yang aku tulis ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi aku bakal ketik tepung. Nah, bener nih tebakan aku. Nah, selanjutnya lanjut nih ke ingredient kedua. Nah, biasanya kalau misal kita bikin cookies itu kita butuh yang namanya susu, mungkin. Jadi aku bakal masukin susu. Wah, ternyata tebakan aku salah, teman-teman. Oh, mungkin aku typo juga nulisnya. Nah, di ingredient ketiga aku bakal misal aku masukin telur. Jadi aku klik telur. Nah, ternyata tebakan aku salah dua. Sebenarnya hasilnya aku bisa benar dua. Cuma karena karena telur yang dibutuhkan itu nggak cuma satu. Telur yang dibutuhkan itu lebih dari satu atau bisa bisa dua, tiga atau seterusnya. Jadi aku salah di situ dan aku hanya punya satu poin. Satu poin ini aku dapat karena tebakan aku yang mengenai ingredient pertama itu benar. Nah, eh, aku bakal lanjut lagi ke untuk mempersingkat, aku bakal lanjut lagi ke program kelima aku. Oke, aku udah copy programnya, lalu aku bakal ngapus dulu program yang ada di sini, lalu aku nge-paste program barunya, dan aku klik run. Nah, jadi
pada program kali ini kita itu mau order pizza, teman-teman. Nah, jadi do you want to add pizza? Nah, jadi aku bakal klik yes. Kalau karena mau order pizza, jadi aku klik enter. Nah, what pizza do you want? Provide a number. Nah, number ini ada 5 dari 0, 1, 2, 3 dan 4. Nah, jadi kalau 0 itu margherita, 1 calzone, 2 itu four cheese, 3 pepperoni dan 4 napoli. Nah, what pizza do you want? Kalau misalnya aku pengen four cheese, jadi aku masukin angka 2. Aku klik enter. Nah, nanti dia bakal nulis adding four cheese pizza to the order. Do you want to add pizza? Yes or no? Misal aku misal mau pesan nih, order 2 pizza. Jadi aku bakal klik yes. Aku bakal klik enter. Nah, what pizza do you want? Aku misal lagi mau pepperoni, aku masukin angka 3. Lalu aku klik enter. Nah, jadi dia tuh sebenarnya program ini bakal ngeloop terus sampai kita stop. Nah, cara stopnya itu gimana? Nah, cara stopnya kita bilang no pada kali ini. Lalu aku klik enter. Nah, kalau aku klik no, dia bakal program pertanyaan pizza itu bakal selesai dan dia bakal muncul list orderan yang kita pesan. Dia itu ada four cheese sama pepperoni. Nah, four cheese dan pepperoni itu satu harga pizza itu 10 euro. Jadi kita harus bayar yang namanya itu 20 euro. Nah, nanti dia bakal nanya nih di program bawahnya, what tip do you want to leave? Jadi kayak kita tuh mau ngasih tip ke berapa sih? Kita misalnya mau ngasih tip berapa persen buat si pedagangnya itu. Misal aku bakal masukin angka 5. Aku klik enter. Nah, jadi kita harus bayar sekitar 21 euro. Dan pizza nanti bakal datang dan pizza itu bakal segera dibuat. Nah, 20% itu 21 euro itu 1 euronya itu dari 5% dari si 20 euro itu, teman-teman. Nah, gitu kurang lebih. Aku bakal lanjut lagi ke program yang ke-6. Nah, itu fungsi pertama kita harus copy kodenya. Nah, kita code. Nah, kita masuk ke PyCharm. Jangan lupa dihapus dulu programnya. Baik, kita hapus, lalu kita ke paste program yang baru. Habis itu kita klik enter, teman-teman. Kita klik run. Nah, next grade. Aku bakal masukin 9. Klik enter. Next grade aku bakal, ini jadi tuh bagi yang teman-teman yang belum tahu, ini kayak kita tuh masukin berapa nilai-nilai kita. Misal kayak teman-teman misal ujian kan. Nah, teman-teman misal pengen tahu nih di sini di program di teman-teman pengen tahu nilai minimum, maksimum dan rata-rata nilai teman-teman itu berapa. Nah, di program ini bakal kasih tahu kita tuh nilai terendah kita, nilai tertinggi kita, sama rata-rata dari nilai yang kita punya. Nah, tadi kan aku udah misal masukin nilai aku 9. Lalu aku bakal masukin misal nilai aku 3 nih. Aku klik enter lagi. Nah, misal sekarang nilai aku 7. Jadi aku masukin 7. Nah, program ini sebenarnya dia bakal nanyain nilai-nilai kita terus sampai nggak sampai selesai gitu, kayak berulang-ulang terus gitu, teman-teman, repeat gitu. Nah, jadi cara kita nge-stop itu gimana? Kita klik enter, lalu kita masukin angka 0. Kalau kita klik enter, salah, maksudnya kalau kita masukin, kalau nggak salah, nomor negatif, teman-teman. Jadi aku bakal masukin coba -1. Nah, jadi kalau kita mau nge-stop program ini, itu kita klik, kita nulis angka negatif. Jadi nanti angka yang udah kita masukin kayak angka 9, 3, 7 dan 0 itu dia bakal ke simpan di sini, ke save teman-teman di sini. Nah, jadi you have given
for grades. Nah, for grades ini tadi yaitu ada 9, 3, 7, dan 0. Nah, kenapa min satu ini nggak masuk? Karena min satu ini di program ini udah kayak aku udah ngeprogram di sini kalau cara ngestopnya itu kita kasih angka, nah ini kita ngasih angka ini teman-teman. Jadi nilai yang kita masukin itu di antara 0 sampai 10. Dan kalau kita mau ngestop pertanyaannya itu, aku masukin min satu buat ngestop si ininya, si programnya. Jadi min satu itu nggak masuk. Jadi hanya 9, 3, 7, dan 0. Nah, di program ini dijelasin juga kalau nilai minimum yang aku masukin itu 0, nilai maksimal aku masukin 9, dan rata-rata aku tuh 4,75. Dari mana? Dari 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 0. Kalau sudah, nanti itu dibagi 4 dari banyaknya si jumlah nilai yang aku masukin ke teman-teman. Jadi ketemu 4,75 gitu. Nah, mungkin sekian di program Python. Di PyCharm mungkin aku bakal lanjut ke yang lain teman-teman. Teman, yang pertama mungkin aku bakal mulai kita bakal mulai di Visual Studio. VS Code. Nah, jadi di sini kan aku udah download kan apa namanya? Extension. Ada black box sama ada si Copilot kalau nggak salah. Nah, ini jadi yang di sebelah kiri ini black box dan yang di sebelah kanan ini Copilot. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal nyoba di Copilot. Aku misalnya mau bikin ini kalkulator, jadi aku minta buat si Copilot ini buatkan eh, program Python. Python kal- kalkulator. Nah, karena aku pengen nyoba bikin kalkulator dengan user interface yang bagus dan lengkap. Nah, aku bakal klik enter. Nah, aku bakal continue with GitHub. Jadi aku bakal sign in dulu teman-teman di sini. Jadi aku bakal jelasin. Nah, jadi di VS Code ini kalau kita di VS Code ini kita bisa pakai bantuan tadi kan kalau yang aku bilang tuh kita bisa pakai bantuan dari black box sama dari ini. Maaf, dari extension ini tadi kan aku udah nambahin di Copilot sama di black box. Nah, jadi di sebelah kiri tadi itu ada black box, sebelah kiri black box dan yang kanan tadi kan ada GitHub Copilot. Nah, jadi di GitHub Copilot ini aku tuh ngetik di ini teman-teman. Sorry sebentar. Nah, aku tuh ngetik ini. Jadi ini kan GitHub Copilot itu kan AI kan. Jadi kita bisa minta bantuan si AI ini untuk bikinin kita program. Nah, contohnya nih, aku tadi nuliskan, buatkan program Python kalkulator dengan user interface yang bagus dan lengkap. Nah, jadi setelah aku ngetik ini, AI ini dia tuh bakal mulai programnya itu. Nah, nanti kalau misal dia udah selesai, dia tuh nanti bakal nulis si ini. Dia bakal ngirim file ada kalkulator PY, readme, MD, requirement text, test eval. Nah, jadi yang pertama setelah dia udah munculin itu, dia kan bakal muncul di kiri nih teman-teman. Nah, teman-teman klik yang pertama tuh kalkulator PY. Nah, kalau misal udah, teman-teman tuh tadi kan ada pilihan tuh undo sama save. Nah, teman-teman pilih save dulu. Lalu nanti teman-teman run Python file. Nah, teman-teman nih pertama klik ini. Nah, lalu itu teman-teman klik run Python file. Nah, kalau udah nih, nah ini kan kebetulan nggak ada error nih. Jadi teman-teman tuh bisa langsung dipakai gitu kalkulatornya nih. Nah, ini kalkulatornya teman-teman. Jadi aku bakal nyoba nih kayak misal 9 ditambah sama 5. Dia nanti bakal muncul, nah 14. Nah, di sini nanti dia bakal ada historinya teman-teman. Yaitu dari hasil eh, hasil dari yang udah aku masukin tadi angkanya. Nah, misal aku bakal coba lagi misal 99. Sebentar.
Nah, kalau C ini buat ngapus. Oh, oke. Berarti aku bisa masukin angka 99 dikali sama 2 sama dengan, nah, hasilnya sama dengan 198. Nah, jadi itu ini sebenarnya cuma contoh sederhana aja dari VS Code ini yang aku buat itu kalkulator teman-teman. Nah, aku bakal close dulu. Nah, nanti kalau misal di teman-teman misal ada error, eh, misal teman-teman ada error nih, teman-teman nanti itu pertama ke ini dulu, ke readme.md. Habis itu teman-teman cek dulu nih di sini, yaitu ke PowerShell. Nanti teman-teman copy dulu ke PowerShell ini. Nah, teman-teman kan udah habis copy ini yang di bawah. Teman-teman tuh content manager. Nah, nanti di content manager ini nanti teman-teman bisa perbaikin tuh kayak bagian mana yang salah. Nah, jadi karena kebetulan di sini aku udah bener, jadi aku nggak usah pakai itu. Jadi langsung tinggal aku run. Habis itu kalkulatornya jadi teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman ada salah, teman-teman tuh bisa copy salah bagian salahnya di mana. Nanti teman-teman masukin nih ke AI. Nanti AI ini dia bakal bantu teman-teman buat ngasih tahu nih apa yang salah dan apa yang harus kita perbaikin gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau yang di VS Code cukup sekian teman-teman. Aku bakal lanjut ke program yang lain. Ke teman-teman, jadi tadi ada yang kurang, ada yang aku mau tambahin. Nah, eh, selain di mana di VS Code ini, selain aku bikin kalkulator di VS Code yang kayak gini itu, kita juga bisa bikin di yang namanya itu di Cursor sama di Windsurf, teman-teman. Nah, kalau yang di Cursor sama Windsurf itu kurang lebih sama. Misal kita mau bikin kalkulator yang sama nih. Nah, jadi nanti di sini di AI-nya itu teman-teman bisa tulisin yang sama. Tadi kan aku kan di mana sih di VS Code kan aku bilang nih, buatkan program Python kalkulator dengan user interface yang bagus dan lengkap. Nah, di kursor aku juga masukin nih program yang sama. Nanti jadi kursor itu dia eh, bakal ngasih ini programnya dan nanti udah bakal kayak langsung jadi gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman tuh bisa 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 teman-teman run nih projectnya. Eh, ya teman-teman bisa bisa run projectnya. Begitu juga sama yang di Windsurf teman-teman. Nah, nanti kalau misal udah teman-teman bisa run, teman-teman bisa run dulu pertamanya. Habis itu teman-teman cek nih eh, dia error apa enggak. Nah, kalau misal error nanti teman-teman bisa ke ini ke readme dulu, cari si PowerShell-nya. Habis itu teman-teman ke requirement text. Nah, sini. Nah, ini tadi karena berhubung punya aku nggak ada yang salah, jadi aku bisa langsung project. Aku bakal bisa nge-run project ini langsung gitu teman-teman. Nah, nanti kalau misal jadi kurang lebih yang di Cursor, Windsurf itu mirip yang di VS Code teman-teman. Karena aku bikin kalkulator, jadi sama-sama kalau kayak kalkulator gini teman-teman. Nah, mungkin dari aku cukup sekian. Kalau misal eh, penjelasannya mungkin masih kurang jelas, aku minta maaf kalau misal ada kritik dan saran buat aku di next video bisa bisa komen di kolom chat, dan kalau misal masih ada yang belum jelas bisa komen di kolom chat juga. Ya, terima kasih teman-teman. Dah.